Do something di sosial media, sesuatu yang krusial, sesuatu yang impactful, sesuatu yang mengajari orang, sesuatu yang memberi nilai, sesuatu yang wow, sesuatu yang perlu diketahui di Maslow, piramida Maslow, piramida kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk dikasih meaning. Nah, kebutuhan untuk dikasih meaning itu cukup krusial. Apa sih sebenarnya brand kita ini memberi value apa sih kepada orang sehingga mereka berani membuka dompet mereka dan menyerahkan uang mereka ke kita. Itu yang mesti diketahui. Segala sesuatu nggak mungkin bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Kita di Amsterdam itu sebenarnya branding Amsterdam itu kita mulai dari 2012. Dari 2012 kita mulai melihat impact-nya itu 2016 akhir. Kita butuh waktu 5 tahun untuk bisa menciptakan brand itu. Tapi sekarang dengan waktu itu sosial media nggak terlalu. Sekarang dengan kemampuan sosial media tentunya kita bisa nembak lebih cepat. Kita cari tahu di sosial media mana para target customer kita berada. Kita waktu awal-awal branding Amsterdam di sosial media itu kita branding gila-gilaan di Facebook, cuma nggak ada hasilnya minimal banget. Begitu kita switch ke Instagram, hasilnya kelihatan berlipat-lipat. Nah, kita juga mesti cari tahu di mana segmen customer kita ngumpul. Kalau misalnya segmen customer kita ngumpulnya di Kaskus, ya berarti kita mesti fokus di Kaskus. Gimana caranya supaya bisa jualan di sana? Gimana brand kita bisa dikenal di sana? Netflix itu pertama kali itu dikenalkan di forum-forum tahun 98-an. Mereka banyak ada satu tim yang menghandle di forum. Mereka tanya, udah pernah nggak sih nyobain sewa video atau beli DVD, beli atau sewa DVD di netflix.com. Dimulai dari situ. Jadi awareness tercipta dari sana. Forum-forum itu jujur banyak forum-forum kecil forum-forum WA group, Telegram group yang dimana para penikmat atau segmen market kita berada. Jadi posisikan kita di sana dan jangan melulu jualan, tapi kita over value terhadap segmen customer kita. Itu keyakinan ilmu finance, apakah hanya ini saja atau ada yang lain yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kedai kopi? Sebenarnya yang super krusial dari semuanya adalah mindset owner, mindset untuk bisa sukses. Itu super krusial. Kita nggak pernah diajarin untuk punya mindset positif, mindset untuk bermimpi, mindset untuk optimistis, mindset untuk critical, untuk bisa ngasih kritik terhadap diri sendiri dan juga di luar. Itu tuh salah satu skill yang luar biasa. Tahun yang lalu waktu di awal COVID itu saya juga jadi negatif ngeliatin berita-berita, Twitter, sosial media, korban berjatuhan di sana sini, udah gitu bingung mau ngasih gajinya gimana, mau ngasih THR gimana, bahan baku gimana cara ngabisinnya. Nyampe satu titik saya mutusin udah nggak ngeliat berita lagi, udah nggak ngeliat yang sesuatu berhubungan dengan pandemi, tapi melihat itu sebagai kondisi itu sebagai suatu kesempatan bagaimana caranya kita bisa grow dan melompat saat pandemi. Nah, mindset itu yang sebenarnya cukup krusial yang untuk dimiliki oleh seorang pemilik usaha dan calon-calon entrepreneur ataupun intrapreneur. Intrapreneur itu adalah entrepreneur kecil di dalam bekerja dengan orang. Jadi sebagai pegawai kita juga tetap bisa jadi entrepreneur. Dengan yang enaknya dari intrapreneur itu nggak pakai uang kita sendiri tapi pakai uang perusahaan. Nah, bermimpi itu cukup krusial. Kita di Amsterdam awal tahun ini bermimpi kalau misalnya lantai 2-nya Amsterdam itu tempatnya lebih luas lagi, tentunya lebih menarik banget karena kita mau ngumpul bareng seluruh staf Amsterdam itu. Kita udah nggak punya tempat, kita bahkan mesti sewa resto kadang. Bayangin kalau misalnya kita punya tempat
kita bisa ngumpulin semua dan kita bisa sharing, kita bisa motivate, kita bisa berbagi ide, planning atau yang lagi rame di startup itu jadi kayak town hall meeting itu, atau bahkan divisi-divisi itu bisa punya ruangannya sendiri, bisa presentasi, itu bakal menarik banget. Nah, bermimpi taunya ruko di sebelah kita mau disewakan atau dijual. Nah, itu kan berarti semua bermula dari mimpi, dan nggak nutup kemungkinan dalam waktu dekat kita bakal melebarkan pintu kita ke sebelah. Mohon doa restunya supaya bisa lancar semuanya. Kita bakal update progresnya, good or bad ya, kita tetap melangkah itu. Jadi mindset itu super krusial. Ada bahasan untuk yang baru mau buka kedai kopi. Yang mau kedai kopi itu kan biasanya sebenarnya mesti di ini ada apa ya, ada mimpinya seperti apa, apakah punya passion di kopi, dan bagaimana cara combine itu dua, passion dan bisnis, menjadi sesuatu yang bisa bertahan cukup lama dan hopefully bisa menghasilkan sesuatu buat kita, nggak cuma financial tapi bisa bring value ke sekitar kita. Jadi dimulai dari situ, dan yang super krusial dari awal itu adalah gimana caranya bisa buat first step. Jadi misalnya kalau belum ada dana untuk sewa ruko misalnya, ya minimal cari tahu namanya didaftarkan, CV-nya atau PT-nya disiapkan dulu, atau mungkin kalau misalnya udah disiapkan, nggak ada dana atau butuh tempat yang kecil, ngobrol-ngobrol sama teman, siapa tahu ada teman yang punya tempat yang besar, bisa difungsikan atau disewakan sebagian untuk kita. Jadi yang cukup krusial adalah melangkah pertama. Jadi kita begitu mampu untuk melangkah itu, 50% dari problem itu udah kelewat. Nah, siap-siap untuk menghadapi problem. Untuk membuka itu hampir semua orang bisa. Nah, bagaimana dari buka bisa bertahan ke tahun yang pertama itu cukup krusial. Jadi sebagai leader, sebagai tim player, kita juga mesti bisa solve problem-problem kecil dan bisa memprioritaskan problem-problem apa yang mesti diselesaikan. Kita waktu di Amsterdam dulu pertama kali mulai juga bukan dengan mesin yang besar, tapi kita dengan mesin yang kecil dengan apa yang ada, dan banyak juga coffee shop yang bertahan di Malang itu juga dimulai dari manual brew, dan sekarang punya coffee shop, punya mesin-mesin yang besar, dan punya outlet lebih dari satu. Jadi melangkah dulu. Bagaimana cara setup bisnis roastery? Buka roastery itu mesti menarik, bukan mesti ya, bisnisnya cukup menarik. Mesti banyak belajar, mesti cari gimana caranya bisa buat stylenya sendiri. Salah satu yang menarik dari roastery itu adalah nggak mesti punya tempat. Kita masih bisa jalanin itu di rumah, dan bisnisnya bisa dikirim-kirim melalui Tokopedia, Shopee, ataupun GoFood, GrabFood, ataupun buka coffee shop di ruang tamu kita. Keunggulannya di roastery itu, tapi kelemahannya di roastery adalah kita mesti eksperimen, mencari style kita. Terus belajar, jangan malu bertanya. Amsterdam secara roasting kita berkembang cukup ekstrim itu sejak kita mulai membuka diri untuk belajar. Gimana caranya kopinya bisa manis, gimana caranya flavor bisa keluar, apa sih yang terjadi ketika airflow dinaikin, airflow dikecilin, gimana cara buat smoky, gimana caranya kenapa sih RPM-nya kalau dinaikin rasanya bisa jadi begini. Nah, itu pengetahuan itu menjadi pondasi untuk memulai bisnis roastery. Nggak sulit, bisa dicoba. Jangan gara-gara saya ngomong gini jadi takut. Wajib dicoba banget buat teman-teman. Tapi yang pasti yang paling penting pertama kali itu adalah melangkah. Jangan takut untuk melangkah. Itu tadi pertanyaan dari Mas Taufan Istana.